Sekembalinya Hatta dari Belanda, ia ditawari untuk masuk kalangan sosialis merdeka Onafhankelijk Socialistische Partij. Sebenarnya beliau menolak masuk, dengan alasan ia harus berada dan berjuang hanya untuk Indonesia. Namun, pemberitaan media di Indonesia waktu itu mengatakan bahwa Hatta bersedia menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya kurang konsisten. Kemudian, pada tahun 1934, beliau diasingkan ke Bovendigul selama 1 tahun. Setelah menjalani masa pengasingan di Bovendigul, beliau dipindahkan ke Banda Neira. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Angkatan Perang Jepang menghancurkan Pearl Harbor dan ini memicu Perang Pasifik. Tentu saja serangan ini juga berdampak pada Indonesia. Dalam keadaan seperti itu pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan yang ada di Digul, termasuk Hatta dan Sutan Syahrir untuk dipindahkan ke Sukabumi pada Februari tahun 1942. Saat lepas dari masa pengasingan, Hatta bertemu Mayor Jenderal Harada yang menawarkannya untuk kerjasama. Jika beliau mau, ia akan diberi jabatan penting. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan. Akan tetapi Hatta memanfaatkan hal ini untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Dalam usaha untuk memerdekakan Indonesia, Muhammad Hatta, serta pahlawan lainnya harus melewati ragam hambatan yang menghampiri. Meskipun begitu, usaha mereka semua tidak sia-sia sebab pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia dapat dinyatakan merdeka. Melalui proklamasi yang disahkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia pahlawan melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. Malahan kita berada pada permulaan perjuangan yang jauh lebih berat dan lebih mulia, yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan daripada segala macam penindasan. Filosofi meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran, sekaligus berguna untuk menerangkan pikiran dan penetapan hati. Betul, banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, istimewa dalam tanah jajahan di mana semangat terlalu tertindas, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis itu. Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk, dan bukan tonggak yang membelenggu kita.